Amir Zamroni, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bangkalan dari UPTD SMP Negeri 1 Arosbaya. Hari ini, pagi ini saya bersama rekan saya untuk melakukan kegiatan percakapan pra-observasi sebagai pemenuhan tugas saya dalam modul 2.3 yaitu supervisi akademik. Monggo Bu Sifah perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Rosifah, biasa dipanggil dengan Ibu Rosifah. Nah, pada kali ini, pada kesempatan ini, saya diminta bantuan untuk membantu Bapak Zamroni untuk melaksanakan observasi, dan kali ini akan membantu pada bagian pra-observasi. Saya adalah guru bahasa Indonesia kelas 7 yang akan membahas nanti tentang materi cerita fantasi. Baik, terima kasih Bu Rosifah. Assalamualaikum Bu Rosifah. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Seperti yang sudah saya sampaikan di WA beberapa hari yang lalu, saya membutuhkan bantuan Ibu akan melaksanakan supervisi akademik di kelas Ibu ketika Ibu mengajar nanti. Nah, perlu diketahui Ibu, nanti pada supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang akan kita lalui. Yang pertama itu adalah percakapan pra-observasi. Kemudian yang kedua itu observasinya, supervisi akademiknya ketika di kelas nanti. Ketika Ibu mengajar, mohon izin saya untuk masuk kelas Ibu nanti. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pasca observasinya itu ya. Nah, pada kesempatan ini kira-kira nantinya Ibu akan mengajar itu tentang materi apa Ibu? Nah, ini kebetulan untuk hari ini saya akan masuk pada materi mencari atau menentukan karakter dari tokoh dalam cerita fantasi. Jadi mencari karakter ya dalam cerita ya, begitu Ibu ya. Nah, kira-kira dengan materi itu tujuan-tujuan pembelajaran yang hendak Ibu Rosifah capai untuk anak-anak seperti apa Ibu? Sebetulnya begini, tujuan itu saya ambilkan dari CP-nya. Kemudian nanti dari CP kan akan terjadi tujuan pembelajaran, akan terbentuk sebuah tujuan pembelajaran. Setelah saya lihat dari CP-nya, ternyata nanti akan ada beberapa tujuan. Di antaranya yang pertama itu saya ingin sekali meningkatkan literasi, kemampuan literasi siswa, karena yang saya lihat selama ini kemampuan literasi siswa itu sangat rendah. Anak-anak sekarang itu sulit sekali disuruh membaca. Mereka lebih suka menonton. Nah, nanti selain dari membaca, mungkin saya bisa memperlihatkan contoh-contoh karakter dalam sebuah video, dan nanti mereka saya minta untuk membaca kira-kira karakternya masing-masing tokoh seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua itu saya minta anak-anak untuk mengeksplorasi diri. Ya, mengeksplorasi tentang materinya. Materinya tentang apa? Ya, karakter. Jenis-jenis karakternya itu ada apa saja. Itu saya minta untuk siswa bisa mengeksplorasi sendiri. Jadi tidak harus bersumber pada guru dalam belajar. Jadi harus bisa mengeksplorasi. Entah itu nanti mereka bisa cari di buku mata pelajarannya, atau mungkin bisa juga mencari di media-media internet lain. Kemudian yang tujuan yang terakhir itu saya minta mereka untuk menentukan karakter sendiri, kemudian mendiskusikannya, dan mereka bisa berbicara di depan teman-temannya. Itu adalah tujuan saya. Karena yang saya tahu, kalau perpindahan dari SD ke SMP itu anak-anak banyak yang malu untuk mengungkapkan, untuk mengutarakan.
betul sekali. Jadi di sini saya ingin meningkatkan cara bicara mereka supaya mereka tidak pasif. Nah, di situ nanti saya minta mereka untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik Ibu, luar biasa ya. Sepertinya Bu Rosifah ini sangat perinci sekali tujuan pembelajarannya dari materinya tersebut. Nah, untuk mempertegas Ibu ya, untuk mempertegas. Jadi dari tujuan-tujuan yang Ibu sebutkan tadi, area pengembangannya itu yang nantinya ingin diobservasi itu bagian mana saja Ibu? Bagian observasi, baik saya ingin mengobservasi anak-anak yang suka membaca, kemudian yang terakhir anak-anak yang mampu berbicara. Itu saja. Luar biasa. Nah, untuk kita bicara itu tadi tujuan ya, tujuan juga areanya. Untuk modulnya mungkin sudah siap, ada kendala atau seperti apa itu? Ya, di sini kalau modul ya mungkin masih ada beberapa kendala ketika nanti diobservasi, ketika disupervisi. Namun disinilah letak saya ingin belajar, ingin mendapatkan masukan dari observer. Ya, jadi di sini saya berharap sekali dengan adanya supervisi ini saya bisa memperbaiki cara mengajar saya. Jadi kurangnya di bagian apa mungkin nanti bisa ditemukan oleh observer. Itu yang saya luar biasa ya. Ya. Nah, kemungkinan berarti dari yang Ibu Rosifah sampaikan barusan, modul yang sudah Ibu buat nanti kemungkinannya masih bisa dieksplor atau dikembangkan kembali sesuai dengan nanti yang terjadi di lapangan begitu Ibu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Ibu, mungkin nanti ada media yang digunakan atau seperti apa ya? Ya, kebetulan di sini saya akan menstimulus anak-anak menggunakan video. Jadi video kartun yang bisa mereka tonton, kemudian mereka bisa paham seperti apa sih karakter tiap tokoh dalam kartun itu. Nah, nanti dari situ mereka akan mendapatkan stimulus, mereka akan menyebutkan beberapa karakter yang mereka paham ketika SD. Nah, tapi setelah mereka masuk ke fase D ini, mereka akan mengembangkan. Nah, karakter itu tuh termasuk karakter yang bagaimana tuh. Jadi bisa menggunakan media LCD, kemudian laptop, atau mungkin itu. Iya. Kalau yang dibaca itu wajib. Ya, karena mereka akan belajar mengembangkan literasinya. Wajib. Ya. Jadi dari sini sudah terlihat nanti juga ada diferensiasi kontennya begitu Ibu ya. Jadi anak-anak juga bisa memilih media mana yang sesuai dengan minat mereka, sehingga itu bisa menambah minat dan semangat anak-anak mungkin ya, antusiasme anak-anak dalam mengikuti pembelajaran. Terakhir Ibu ya, kira-kira kapan ini saya bisa melakukan observasi di kelas ini? Ya, ini berhubungan dengan materi yang akan saya berikan ke anak-anak tentang karakter cerita fantasi. Itu nanti hari Senin. Hari Senin Ibu ya? Iya, hari Senin minggu depan ini sudah mulai bisa diobservasi. Ini berarti alhamdulillah setelah kita berbincang dari awal tadi sampai hari ini di pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, saya lihat Ibu Rosifah itu betul-betul siap begitu ya dalam mengajar nantinya. Nah, terakhir Ibu kesimpulannya ketika kita melakukan percakapan praobservasi ini bagi Ibu seperti apa? Ya, saya sebetulnya bersyukur sekali pada pagi ini saya bisa melakukan praobservasi, supervisi dengan Bapak Samroni, karena dari percakapan kita kali ini saya mendapatkan seperti kekuatan, seperti powerful ya. Jadi Pak Samroni memberikan saya dukungan untuk memperbaiki cara mengajar saya.
Ya ini yang saya harapkan ke belakang. Baik, terima kasih Ibu. Dari percakapan ini saya sudah sebagai observer, nanti supervisornya, jadi saya sedikit punya gambaran tentang Ya. kesiapan Ibu Rosifah ternyata sangat luar biasa. Saya doakan nanti ketika disupervisi pembelajarannya berlangsung lancar dan anak-anak mendapatkan tujuan pembelajarannya sesuai dengan apa yang kita targetkan bersama. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Ya, sampai ketemu nanti ya. Di jam berapa Ibu? Boleh di jam 7.08. Jam 7.08. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita belajar, mari kita baca doa bersama. Dipimpin atau kelas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita belajar mengikuti pelajaran yang kemarin, kita akan alur maju, alur mundur, dan alur maju, maju mundur. Tapi bukan alur maju mundur cantik, ya, jangan ditambahi. Oke, kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Ya, hari ini kita akan belajar tentang penubuhan cerita fantasi. Lihat lagi, cerita fantasi itu cerita yang seperti apa? Nanti cerita yang tidak nyata. Oke. Elemen yang akan kita pelajari menggunakan bacaan. Sebelum kita bacaan, Ibu akan merangsang kalian dengan sebuah tayangan film. Tujuan kita belajar hari ini yaitu kalian mampu menentukan watak tokoh, baik itu secara tersirat ataupun tersurat. Apa itu tersirat? Apa itu tersurat? Nanti kita pelajari. Baik, kita lanjutkan. Alur pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama berhubungan dengan orientasi masalah. Siswa menonton video. Ya, jadi kita tayangan. Kemudian yang kedua adalah kita mengerjakan LKPD sesuai dengan video yang kita tonton. Berikutnya kalian akan membagi kerja kelompok. Kelompoknya seperti yang minggu kemarin yang sudah Ibu bentuk. Nah, kemudian di dalam itu kalian akan mencari materinya. Kemudian kalian mendiskusikan materi yang sudah kalian peroleh. Berikutnya adalah menjawab permasalahan, yaitu siswa menentukan data berupa watak dari tokoh. Nah, kalau nanti Ibu kasihkan materinya berupa bacaan, kalian tentukan wataknya. Ya. Berikutnya menyusun hasil kerja dan presentasi yang sudah dikerjakan. Ya, itu hanya sebuah kesimpulan saja. Baik, kemudian LKPD kalian buka yang ya, LKPD 2.1.1. Ya. Nih, masing-masing sambil lalu ditentukan karakternya ya, tidak
ulang 2 kali videonya. Silakan kalian perhatikan ini apa yang ada. Kelinci yang rakus. Pada suatu hari, ada seekor kelinci mulai berlarian dan mulai melompat-lompat menjauh. Tapi si kelinci rakus tidak bisa berlari cepat, bahkan dia tidak bisa melompat karena dia terlalu banyak makan. Perutnya menjadi berat sekali. Semua kelinci bergegas dan melompat keluar dari pagar pembatas ladang. Tapi si kelinci rakus makan terlalu banyak, sehingga dia saat mencoba melompat terjatuh ke bawah pagar ladang. Di sana ada banyak batu yang bertancap pada tubuhnya. Dan pada saat itu juga pemilik ladang tiba dengan tongkat besar di tangannya dan mengalirkan tongkatnya kepada si kelinci rakus dan mengenainya dengan telak. Berlari sambil terpincang-pincang, kelinci rakus akhirnya berhasil mencapai rumahnya. Dia pun berpikir, oh, akhirnya aku selamat, syukurlah. Dia mulai berjalan perlahan, tapi ada seekor rupa di belakangnya. Dan tiba-tiba rumah itu mulai berlari ke arah para kelinci. Semua kelinci lain masuk ke dalam rumah, tapi si kelinci rakus tertinggal jauh di belakang. Pada saat dia memasuki rumah, perutnya besar, amat berat, dan membengkak dengan makanan, sehingga dia tersangkut di pintu. Semua kelinci melarinya dari dalam, dan rumah menggigit ekornya. Itu seperti sebuah tarik tambang. Dan si kelinci rakus mulai berteriak dan menangis, tapi rumah tidak melepasnya. Pada akhirnya ekor kelinci rakus putus, dan rumah pun terjatuh dengan suara yang keras. Oke, itu adalah cerita salah satu cerita fantasi. Makanya ceritanya tidak masuk akal karena di sini yang diperankan oleh kelinci, ya. Di sini kelincinya bisa bicara. Yang namanya cerita fantasi itu bisa seperti ini. Nanti kalian kalau disuruh menciptakan cerita fantasi, buatlah yang unik-unik. Monyet bisa ngomong, ya kan? Seperti ini salah satunya, kelinci yang bisa bicara. Baik, silakan. Sekarang ibu minta kalian dari cerita tadi ada beberapa tokoh yang bisa kalian cari karakternya, cari wataknya. Yang pastinya tadi yang gendut itu kan punya karakter tersendiri. Ya, silakan ditulis 2.1.1. Saya kasih waktu 3 menit. Ya, dibawa kertas kerjanya. Saya hitung sampai 3. 1. Tentukan mana yang akan kalian cari karakternya. Ya, sudah ya. Sekarang perhatikan tabel 2.1.2. Ya, tabel 2.1. Baik, sudah selesai ya diskusinya. Sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Kira-kira yang mau maju duluan kelompok yang mana? Oke, silakan kelompok
Slow ya. Oke. Di sini, sebelah sini aja. Sini jaraknya. Iya, tidak. Tidak slow. Kelihatan dulu. Sini hanya cewek, apa? Sini mas. Kelihatan. Sini mas. Silo macam. Oke, sudah. Ya, silakan. Siapa yang mau membacakan hasil kerja tentang materi tadi? Silakan dibuka presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami sebagai berikut. Pengertian pada tokoh. Tokoh adalah penggambaran secara jelas mengenai seorang tokoh yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Pengertian tersirat dan tersirat. Istilah dapat diartikan sebagai telah tertulis setelah ditampilkan atau eksplisit. Sedangkan tersirat berarti sendiri atau terkandung di dalamnya. Jenis penokohan. Penokohan antagonis yaitu adalah memiliki sifat baik. Tokoh antagonis yaitu tokoh yang memiliki sifat bertentangan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis yaitu tokoh penakut. Dalam menentukan tokoh tersebut bisa dilihat dari tulisan langsung atau tidak langsung. Dalam menentukan tokoh tersebut bisa melalui dialog antar tokoh, bisa melalui tokoh itu sendiri, bisa juga melalui penjelasan tokoh lain, dan melalui hati. Menyusun hasil pencarian tentang persoalan atau tokoh yang ada dalam cerita fenomenal dalam berikut. Seperti 1. Penokohan atau gambar baik hati, tidak percaya diri. Saya memiliki karakteristik tertentu baik rendah hati dan menerima dengan tokoh Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama rekan saya Ibu Siti Rosifa. Namun sebelumnya Ibu, mohon izin saya ingin menyapa terlebih dahulu PP saya, pengajar praktik saya, Ibu Dakwah. Selamat siang Ibu. Ya. Gimana, sehat Ibu? Selamat datang. Alhamdulillah sehat Ibu. Selamat datang di sekolah ini Ibu. Gimana perjalanannya, lancar tadi Ibu? Lumayan ya. Ya. Seperti yang tugas di modul Ibu, saya sekarang melaksanakan rangkaian supervisi akademik dan saat ini tiba di tahap pasca observasi. Mohon izin untuk percakapan dengan rekan saya. Ya. Selamat siang Ibu Siti Rosifa. Selamat siang Bapak. Ya, gimana, sehat Ibu? Alhamdulillah. Ya. Nah, kemarin kita sudah berbincang di pra observasi Ibu ya, dan juga ketemu di pas observasi kelas. Sekarang kita tiba di tahap akhir, yaitu percakapan pasca observasi. Nah, kira-kira dengan obrolan pasca observasi ini apa yang Ibu harapkan tujuannya? Jujur saja Pak, ketika saya diobservasi, saya itu sangat berharap untuk mendapatkan masukan-masukan ketika diobservasi. Mungkin ada kekurangan di bagian yang mana, itu ingin saya perbaiki di situ yang saya harapkan. Baik, nah setelah kemarin kita observasi kelas Ibu ya, gimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas itu? Yang pasti nervous ya. Ya. Karena biasanya kita mengajar ya mengikuti ATP ya, kemudian
setelah ada observasinya, masuk ke observer kuat. Ini apa yang harus saya lakukan? Ini apa yang jadi agak rada-rada nervous mungkin ketika pembelajaran kemarin itu ada beberapa yang terloncat. Ya saya minta maaf karena mungkin itu adalah efek dari nervous juga. Oke, baik. Nah, menurut Ibu Rosifah sendiri, kira-kira setelah kemarin melakukan rangkaian pembelajaran kelas, dari poin 1 sampai 10, Ibu Rosifah ini ada di poin berapa? Begitu? Ini menilai diri sendiri ya. Iya. Ya, kalau saya jujur saja masih banyak kekurangan Pak. Mungkin kalau mau dikasih nilai sekitar 8, ya 8 lah. Karena tidak ada orang yang sempurna Pak, Oke, kalau baik. menurut saya. Tapi kemarin sudah baik kok Ibu ya. Nah, mungkin ada hal-hal yang Ibu rasa masih perlu diperbaiki begitu. Karena kadang meskipun kita sudah merencanakan dari awal begitu ya, tapi situasi di lapangan itu agak berbeda sehingga ada hal-hal yang perlu kita sempurnakan. Bagaimana menurut Ibu? Ya, terima kasih Pak Roni. Sesuai dengan apa yang dikatakan Pak Roni, perencanaan boleh saja mulus. Yeah. Tapi ketika observer masuk, setelah nervousnya keluar, ngeblank. Ada ngeblank. Nah, di situ. Iya. Nah, ini ada beberapa yang terlompati. Kemarin saya kurang sempurna, betul-betul kurang sempurna. Dari tujuan misalnya Pak ya. Yang dari tujuan kemarin saya ambil 3 tujuan. Yang pertama itu kan saya minta anak-anak untuk bisa meningkatkan literasinya, kemampuan literasi. Ya alhamdulillah di literasinya ketika saya memberikan media berupa bacaan, mereka membaca. Nah itu sudah ada peningkatan, mereka semua mau membaca. Namun yang kekurangannya ada di tujuan yang ketiga. Ketika mereka disuruh berbicara ke depan. Nah yang namanya juga seperti yang saya ucapkan sebelumnya Pak, perpindahan dari anak SD ke anak SMP itu rada-rada sulit untuk berbicara. Tapi kemarin alhamdulillah walaupun tidak semuanya berbicara, tetapi di sini adalah mereka yang berani untuk biarpun saya saja yang membacakan, biarpun saya saja yang mengutarakan. Nah di situ jadi mereka ada apa ya maksudnya peningkatan walaupun tidak 100% mereka semuanya bisa berbicara. Oke. Baik, barusan kita sudah mengidentifikasi kekurangannya, salah satunya berbicara itu ya. Nah, kira-kira kedepannya Ibu ada rencana apa untuk memperbaiki keaktifan anak-anak itu? Nah di sini Pak mungkin saya ganti strategi ya Pak ya, ganti strategi di mana anak-anak itu mungkin bisa diajak berbicara, kenapa kamu kok begini, kenapa kok kamu tidak mau berbicara di situ. Itu kalau dengan siswanya, mungkin dari saya sendiri saya bisa belajar mungkin dari berpelatihan gimana caranya anak-anak itu supaya bisa meningkatkan kompetensi dalam berbicaranya, dalam elemen berbicara itu. Nah, kedepannya kira-kira kapan Ibu akan melakukan perbaikan itu? Ya yang pasti Pak, kalau hanya untuk elemen berbicara itu bisa pada perencanaan selanjutnya, bisa mungkin di materi berikutnya, ya bisa. Mungkin kalau memang di materi berikutnya ini tidak sesuai dengan metode yang saya ajarkan dengan materinya, bisa saja nanti di tahun depan. Jadi di tahun depan saya akan membuat dengan strategi yang lebih baik lagi. Baik Ibu, ini sangat luar biasa. Sebelum kita tutup obrolan ini, mohon izin saya menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu ya kemarin. Nah, ya. Jadi kemarin itu saya melihat suasana mengajar Ibu dari pertama kali masuk itu sudah auranya sudah berbeda begitu. Jadi semangatnya sudah terlihat begitu. Jadi anak-anak melihat ekspresi gurunya mungkin yang sudah seperti itu, jadi ikut bangkit semangatnya. Jadi
dimulai dari awal berdoa, menyiapkan anak-anak, ibu juga ada sedikit guyonan-guyonannya kemarin, kemudian juga ibu juga mengingatkan kesepakatan kelas ke anak-anak sehingga anak-anak itu juga menyadari kembali hal-hal apa yang seharusnya dia lakukan. Dan juga pembelajarannya sudah cukup berdiferensiasi. Kemarin ada berdiferensiasi konten juga, ibu selain bahan bacaan juga ada videonya, dan dari video itu anak-anak memilih karakter begitu ya. Jadi menelaah karakter yang mereka amati itu sungguh luar biasa. Jadi menurut saya pembelajaran yang ibu lakukan sudah berpihak kepada murid. Semoga kedepannya ibu bisa lebih baik lagi dan bisa menginspirasi teman-teman pengajar yang lain. Mungkin itu saja obrolan dari saya dengan di tahap pasca observasi ini. Semoga bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.